Segala yang ada ini berasal dari yang ada. Yang ada itu ya Allah. Makanya Allah tadi wajibal wujud. Itu secara zahir, secara pandangan syariat. Namun secara pandangan batin, pandangan hakikat, segala yang ada ini berasalnya dari tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Baru yang hakikat itu disembunyikan dia. Yang hakikatnya disembunyikan. Maka disitulah Ustadz katakan, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Kalaulah segala yang ada hakikatnya tidak ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah yang tiada. Karena yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Apa buktinya? Yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Karena dari yang tiada itulah munculnya segala yang ada itu. Lihat. Agak tinggi stek Bapak Ibu. Ya, agak tinggi tanda stek. 0. Dibuat 0 tuh. Dari 0 muncul ini. Angka berapa nih? 1. Lihat. Secara zohir. Zohir. Secara zohir. Angka 1 ini ada atau tidak? Ada. Secara zahir ada hadiah. Namun secara hakikat, walaupun secara zahir angka 1 itu ada, namun secara hakikat angka 1 itu sebenarnya tidak ada. Kenapa angka 1 itu sebenarnya tidak ada? Karena angka 1 itu terbit asalnya daripada nolnya, yang tiadanya. Kalaulah angka 1 itu terbit mencurat dia dari 0 nih, keluar dari 0 itu, terbitnya dari 0 itu, asalnya daripada 0 itu, maka 0 inilah wujud yang sebenar ada. Jadi kosong jangan dibilang tiada. Kosong itulah yang sebenar-benar ada, namun dia belum bisa dikenal. Dari 0 dengan 1, mana yang sebenar ada? 0. Berputar cara berpikir Bapak Ibu tuh. Makanya Ustaz bilang cari yang nggak ada tuh, yang tak ada tuh dicari Pak Abdul Fattah. Karena yang tidak ada itu yang sebenar ada. Karena dari tidak ada itulah munculnya angka 1. Kalau dah 0 ini yang sebenar ada, maka angka 1 ini apa bagi 0? Kenyataan daripada tiada. Kenyataan daripada tiada. Karena yang angka 1 itulah sebenar-benarnya yang tiada itu. Jadi yang tiada itu jangan dicari lagi. Yang adoso lah yang diabian. Ini Allah. Ini dirinya nih dirinya. Lihat. Ada penghapusan ini, lihat. Ini Ustadz kasih garis nih Bapak Ibu. Ini kan kasih bantu nih. Kalau nggak bahasanya 0, bisa Bapak Ibu mami gitu. Makanya begini. Disitulah Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Siapa yang ngomong aku tuh? Tuhan. Namanya Allah tuh. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku, bukan di luar diriku, dari diriku sendiri. Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Makanya ketika dia ingin dikenal, dia menzahirkan dirinya. Itu nih dari batin. Ini batin nih. Dia menzahirkan dirinya. Zahirnya dirinya itu yang disebut namanya dengan nurnya. Zahirnya itu yang disebut namanya dengan nur.
Karena nur itu asalnya daripada dirinya, dari Tuhan. Maka nur ini yang disebut namanya nur ilahi. Nur Tuhan. Karena nur itu tempat memandang dari Tuhan, maka disebutlah namanya itu dengan Nur Muhammad. Rupanya nur ilahi dengan Nur Muhammad itu satu juga orangnya Bapak Ibu. Satu juga orangnya tuh. Istilahnya saja ya yang berbeda, penyebutannya saja yang berbeda. Ketika kapan disebut nur ilahi, ketika kapan disebut namanya Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad dan Nur Ilahi itu satu juga orangnya itu. Ketika dia ingin dikenal, maka dia zahir. Zahirnya berupa nur. Maka nur itulah kenyataan daripada yang batin. Kan itu bahasa tadi itu. Nih, lihat sini. Yang batin ingin dikenal, lalu dia zahir. Kalaulah yang batin ingin dikenal lalu dia zahir, maka yang zahir inilah kenyataan yang batin. Ini dia nur tadi. Karena asalnya daripada Tuhan, asalnya daripada dirinya, maka disebutlah nur itu namanya nur ilahi, nur Tuhan. Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Itu maknanya. Masuk dia ke dalam lagi Bapak Ibu. Mau masuk ke dalam itu lagi? Bisa paham tak? Kalau bisa paham, masukkan ke dalam. Kalau tidak, beko pulang masing-masing lah. Lihat. Lihat. Ustadz tak kasih namanya Nur. Lihat. Nih. Biar sini biar ada perbandingannya Bapak Ibu. Ketika kita memahami ini yang Tuhan tuh, yang tidak bisa disebut tuh, yang nggak bisa dikenal tuh, ya. Dirinya ini, nih lihat. Yang kosong nih, maksud Ustaznya yang kosong yang tiada nih. Yang kosong nih, yang tiada itulah yang dirinya, dan yang tiada itu pula lah yang disebut wujud dirinya. Tidak ada bahasa nur di situ tuh. Yang tiada itu yang dirinya, yang tiada itu pula lah wujud dirinya. Itu yang Ustaz maksud kosong dalam ketiadaan. Jadi kosong dalam ketiadaan itu betul-betul tidak bisa disebut. Kalau disebut itu bukan dia, udah bersifat dia tuh. Maka disitulah dikatakan bahasanya Allah itu sifat namun tiada bersifat. Nah, dengar bahasa Ustaz lagi, baik, agak tinggi sedikit. Allah itu, Allah ini sifat namun tiada bersifat. Tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat? Allah itu dikatakan sifat karena dia disebut. Karena dia diutarakan. Karena dia ada hurufnya, ada lapasnya, ada suaranya. Kalau dia berhuruf, bersuara, berlapas, dibunyikan, dia itu udah bersifat. Walaupun bersifat Bapak Ibu, karena dibunyikan, dilapaskan, namun hakikatnya tiada bersifat. Paham tuh? Kalau memang paham, Ustaz tanya dulu, yang dari Malaysia ada? Ada sini yang dari Malaysia? Halo. Mana ibu kita? Halo ibu. Nih, ini isi Pak Datuk nih. Negeri 9. Ya. Baik kumbu. Itu sekampung waktu bu. Ustaz mau nanya ibu-ibu. Ya. Walaupun ibu yang ditunjuk sendiri, namun mewakili ibu-ibu yang lain. Kalau nggak dapat, nanti boleh yang lain. Kalau nggak juga dapat, tak boleh pulang ke Malaysia. Kapan Allah itu? Ustaz ulangi lagi dari awal. Ulang lagi. Kalau tidak diulang, langsung Ustaz bertanya. Kapan Allah itu dikatakan tiada bersifat? Jawab ibu. Kapan Allah itu dikatakan tiada bersifat? Halo ibu, bantu. Bila dia tidak disebut. Alhamdulillah, dah boleh pulang ibu nanti dah lah.
Itu maknanya la sautun wala harfun. Allah itu tak boleh disebut-sebut. Kalau disebut itu bukan Allah. Bersifat dia. Tak ada kata, tak ada suara. Anyang sila Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu pulang sama-sama diam sila. Baru tidak bersifat dia. Ya. Ini usah ulang lagi. Ini dari awal. Nah, ini lihat ya. Allah itu sifat namun tiada bersifat. Kenapa Allah itu dikatakan sifat namun tiada bersifat? Dia dikatakan sifat karena disebut. Karena butuh suara, butuh lafal, ya, butuh kata, butuh asma. Ketika dia butuh kata, butuh lafal, butuh suara, maka dikatakan dia bersifat. Walaupun dia bersifat, ini merasanya, makanya dinoi kita Ustaz. Walaupun Allah itu bersifat, namun dia tiada bersifat. Bisa dipahami itu? Ya, jadi dengan rasa ngambilnya Bapak Ibu. Rasa tak bisa menipu tuh. Ya kan? Rasa tak bisa nipu tuh. Lalu kapan Allah itu tiada bersifat? Nah, dijawab oleh Bu kita tadi ini ya. Terima kasih Bu, mewakili yang lain. Nah, jadi pulang nanti diam-diam aja lah. Jadi Allah itu dikatakan tiada bersifat ketika tak disebut lagi. Makanya heningkan akal pikir, heningkan lisan liha, heningkan hati, heningkan rasa. Udah paham, sadar. Saya sadar-sadarnya. Nih dia tuh. Apa juga lagi? Itu dia yang tiada bersifat. Maka, lihat kajinya kesimpulan lagi. Karena dia tiada bersifat, lalu bagaimana kita menzahirkan akan dirinya? Ya, maka butuh kalam, butuh kata, ya, butuh suara, butuh asma. Untuk mengenalkan dan menzahirkan akan dirinya yang kosong nih. Maka disitulah kata Ustadz, yang tiada itu yang dirinya, dan yang tiada itulah wujud dirinya. Situ letaknya itu Ahmad Tuhan, Allah Muhammad. Allah Muhammad itu ya aku. Aku tuh yang mana? Ya aku tuh ya aku. Mana ya aku? Ya aku tuh. Nih. Yang kosong tuh bukan kata-kata kosong tuh Bapak Ibu. Apakah kata-kata kosong itu yang dia? Tidak, itu bersifat lagi. Jadi bagaimana Ustaz? Di balik yang kosong tuh yang dia. Apakah di balik yang kosong itu dia? Enggak tuh. Allah itu di balik sebalik yang kosong itu. Itu yang Allah tuh. Benar tuh Ustaz, Allah itu di balik kosong yang kosong tuh. Bukan. Allah itu hakikat di balik kosong, di kosong itu. Itu dia. Betul tuh Ustaz? Bukan tuh. Allah itu rahasia hakikat kosong di balik yang kosong itu. Dia betul tuh. Belum. Gila aku, tercengang-cengang aku. Makanya supaya tidak gila, jangan disebut aku. Kalau disebut aku, gila kamu nanti. Makanya ada orang memberi namanya anaknya Allah. Enggak. Kalau diberi anak Allah, namanya Allah, maka berilah awalnya itu Abdullah. Hamba Allah. Hamba Allah itu dalam bahasa syariat. Dan bahasa tarikatnya hamba Allah itu apa? Cermin Allah. Cermin Allah itu bahasa hakikatnya apa? Kenyataan Allah. Kenyataan Allah itu bahasa marifatnya apa? Tiada lain Allah. Dihaluskan ke basket. Tiada lain itu siapa sebenarnya? Allah. Sudah. Allah itu yang mana? Kosong. Yang kosong itu yang aku. Tapi bukan kosong tuh aku. Aku tuh di balik yang kosong tuh. Tuh balik yang kosong. Apa yang balik yang kosong? Kuni tuh dia. Tapi bukan kuni. Allah tuh di balik yang kuni. Bil kuni.
Allah itu bukan di balik balkoni itu. Allah itu di balik balkoni itu. Sampai Bapak Ibu itu la sautin wala harpun, capek aku. Itulah dia tuh Tuhan tuh yang membuat letih ini, yang membuat tak bisa berpikir lagi. Itu yang aku tuh. Sadarilah tuh. Makanya ketika Bapak Ibu cerita Allah, kenallah kita nama yang kita sebut tuh. Beko jangan seperti ikan mencari air juga, beko tuh mah. Nama dengan diri yang punya nama itu satu dia, Esa dia. Contoh, ini saya contoh nih ibu-ibu nih gini ya. Nama dengan diri yang punya nama itu Esa. Coba sebut namanya Bu Spidol. Halo Ibu Spidol. Ini orangnya atau yang ini? Sebelah kanan. Berarti setiap nama ada orangnya. Nih, disebut Spidol ini orangnya nih. Coba Rasid sebut Mik. Ini yang Mik tuh Rasid atau yang ini atau yang ini? Ini. Berarti disebut Mik, nampak orangnya langsung. Ya. Karena diri itu ya tidak pernah berpisah dengan nama. Nama itu tak pernah pula berpisah dengan dirinya. Tak mungkin ada nama yang tak ada dirinya. Dirinya lebih dahulu ada, baru ada namanya. Sebut dirinya, nampak namanya. Sebut namanya, nampak dirinya. Begitu memandang Allah tuh. Coba sebut Allah Pak Abdul Fatah. Allah. Kuwes teh. Allah. Kuat. Allah. Mana orangnya? Yang mana? Mana nih? Itu dadaku tuh. Yang mana? Kiha. Nih dia. Namun kalau sudah paham Bapak Ibu orangnya, udah jelas wujudnya, jangan ditunjuk-tunjuk. Sebab lain ditunjuk, lain pula sebutannya. Ini apa namanya? Ulang lagi Ibu. Nih. Ini apa namanya? Meja. Ini Bu, nih. Kan beda tuh. Kata Ibu, mana meja? Tuh. Kok meja kok? Berarti cukup dipahami. Kalau udah paham kita, yang Allah itu yang sebenar wujud, yang Allah itu sebenarnya yang nyata, Allah itu sebenarnya yang terang, dan segala yang wujud secara yang terang, segala yang nyata, itulah nyatanya Allah. Maka jangan ditunjuk-tunjuk lagi. Jangan dijelas-jelaskan lagi. Barang yang sudah jelas, dijelaskan juga, makin kabur dia. Makin tak jelas dia. Udah jelas nih mik, Yang mana nih Ustaz mik ini Ustaz? Ini Messi ini. Jadi kalau udah jelas ini mik, jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi. Makin ditunjuk makin kita jelas. Ini Ustaz. Ini. Jadi cukup dipahami. Makanya Allah itu tak bisa dijangkau dengan akal. Tak bisa dijangkau dengan kata-kata. Walaupun tak bisa dijangkau dengan akal dan kata-kata, namun pahamilah, ambillah hikmah dan iktibar di balik kata-kata itu. Ambil hikmah dan iktibar di balik yang dipahami itu. Sehingga kita paham. Yang kita pikirkan adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah diri yang sebenar-benarnya yang kita cari selama ini. Namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itulah kenyataan diri aku. Diri akulah sebenar-benarnya yang ada ini. Tidak ada diri siapa-siapa. Ada paham kita bahasa Tuhan kayak gitu, itulah diam dah tuh dah. Banyak senyum, banyak urut-urut dada tuh. Tuh dia. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, buktikanlah nanti. Kalau kamu sudah mengenal aku, kata Allah, buktikanlah bahwa kamu sudah mengenal aku. Nampak tak sabarnya? Nampak tak ikhlasnya? Kelihatan tak takwanya? Kelihatan tak sifat qanaahnya? Kelihatan tak sifat penyayangnya, Pak Ibu ya? Tapi kalau kamu mengatakan diri kamu sudah mengenal aku, tapi kamu masih marah-marah juga, belum lagi itu.
kamu mengenal aku hanya sebatas permainan kata bergelut-gelut di bibir. Allah itu bukan di sini letaknya. Allah itu dalam pemahaman. Buktikanlah itu. Siapa yang mengatakan dirinya telah makrifat, buktikanlah bahwa diri kamu makrifat. Aku ingin lihat, kata Tuhan. Siapa yang dirinya telah mengatakan dirinya beriman, buktikan bahwa diri kamu beriman. Aku ingin lihat. Siapa yang mengatakan dirinya telah sabar dan ikhlas, buktikanlah bahwa diri kamu itu sabar dan ikhlas. Aku ingin lihat, kata Allah. Karena setiap ilmu yang Bapak Ibu pelajari, setelah Bapak Ibu paham dengan ilmu yang dipelajari itu, maka ilmu itu dengan sendirinya menuntut untuk diamalkan. Inilah kuncinya Nabi katakan. Man amila bila ilmin warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan, walaupun dia dapat ilmu ikhlas, diamalkan ilmu ikhlas, warasallahu ilma ma lam ya'lam, maka aku akan mewariskan kepada dirinya ilmu hikmah yang tidak akan pernah habis-habisnya. Biarlah ilmu satu, biarlah ilmu sedikit, tapi ilmu yang satu dan sedikit itu bisa dilautkan. Daripada ilmu banyak, kitab A, kitab B, sampai 50 kitab, tapi tak bisa dilautkan, akan menjadi uzazil dia. Apa maknanya itu? Lihat. Walaupun ilmu Bapak Ibu hanya satu, hanya sedikit, tapi bisa dilautkan. Itu maksudnya ilmu yang satu kalau bisa berfaedah bagi diri, berfaedah bagi orang, itulah sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk anak, untuk suami, untuk istri. Daripada ilmu yang banyak tapi tidak bisa dilautkan. Ilmu yang banyak tidak memberi hikmah, ilmu yang banyak tidak memberi manfaat, itu tak ada gunanya, akan menjadi uzazil, nanti menjadi sombong di situ. Jadi belajar memahami ilmu ini Bapak Ibu. Semakin Bapak pahami tentang rahasia diri Tuhan itu, semakin sadar Bapak Ibu nggak ada. Jadi semakin mengaji kita, semakin tak paham kita. Semakin mengaji kita, semakin tak mengerti kita. Tak sadar kita diri nggak paham siapa diri ini yang sebenarnya. Selama ini kita merasa diri kita ini wujud. Setelah kita belajar, tak paham kita ini rupanya diriku tak wujud rupanya. Begitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semakin dapat dia ilmu yang baru, disitulah dia mengatakan, aku ini memang betul-betul bodoh. Dapat dia ilmu yang baru, aku ini nggak ngerti rupanya selama ini. Rupanya masih ada lagi ilmu itu. Itulah yang ilmu padi itu. Ilmu padi semakin berisi, semakin munduk dia. Orang yang berilmu itu tersirat di dalam rahasia dirinya itu sifat ilmu tuh. Ilmu itu ada berapa hurufnya Bapak Ibu? Ilmu itu ada berapa hurufnya tuh? 3 atau 4? 5, 4, 3, 1. Apa hurufnya tuh? Ain. Apa lagi? Lam. Apa lagi? Mim. Ilmu. Orang yang berilmu itu tersirat 3 huruf itu di dalam dirinya. Kalau memang betul-betul berilmu. Orang yang berilmu itu tersirat rahasia dirinya itu di dalam huruf Ain. Ain itu artinya ilyin. Orang yang berilmu itu adalah orang yang tinggi makomnya. Dikenal di langit, dikenal di bumi. Itu ilyin tuh. Bukan alien. Yang kedua lam. Orang yang berilmu itu tersirat huruf lam itu di dalam dirinya. Lam itu maknanya latif. Orang yang lemah lembut. Orang yang berilmu itu di samping derajatnya tinggi, dikenal di langit dan di bumi, dia memiliki pribadi yang lembut.
mim. Orang yang berilmu itu tersirat huruf mim itu di dalam dirinya. Mim itu artinya Malik. Orang yang berilmu itu mampu dia menjadi imam mahdi bagi dirinya dan keluarganya. Itu dia sebenarnya. Kalau kurang salah satu dari yang tiga ini, ya, belum dikatakan berilmu dia. Kalau dikatakan berilmu secara zohirnya, tapi tidak ada patinya, tak ada hikmahnya. Karena di ilmu yang sebenar-benar ilmu itu mampu menyelamatkan diri ini dunia wal akhirat. Tahu yang zahir, tahu yang batin, tahu yang sah, tahu yang batal, tahu syarat, tahu rukun. Itu yang sebenar-benar ilmu. Bukan hanya untuk kepentingan hidup di dunia, tapi dia tahu dia lebih daripada kepentingan dunia, itu akhirat. Inilah orang yang berilmu tuh. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lah. Maksudnya dari ayunan liang lah itu tuntut ilmu itu sampai mati, bukan sampai tua, bukan sampai bercucu, bukan sampai beruban, bukan sampai makrifat. Kalau bapak ibu menuntut ilmu sampai makrifat, tergelincir di situ. Jangan berhenti di makrifat tuh. Tuntut ilmu tuh sampai mati. Maksudnya, banguk juga baru. Masih keluar juga nih ya, turun naik napasnya, wajib untuk ilmu tuh. Kenapa wajib? Karena yang menentukan takdir bapak ibu, husnul khotimah atau sul khotimah adalah akhir kesudahan ilmu itu. Akhir kesudahan ilmu itu betul-betul sudah sempurna menyaksikan si ilmu itu sebenarnya. Ilmu apa artinya? Mengetahui. Siapa yang mengetahui itu? Allah. Tuh dia tuh. Makanya kalau kita sudah paham yang mengetahui itu Allah, disitulah dikatakan Allah itu maha alim. Orang yang dapat ilmu dari diri yang maha alim. Nah, lihat di ujung-ujung kadinya Bapak Ibu. Orang yang dapat ilmu dari diri yang maha alim, maka disitulah disebut namanya orang yang telah berilmu. Kenapa? Karena ilmunya itu dapat daripada diri yang maha alim. Ketika dia telah disebut orang yang berilmu, karena dia mendapatkan ilmu itu daripada yang maha alim, maka orang yang berilmu itu yang disebut namanya ulama. Ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu karena ilmunya langsung daripada yang maha alim. Ulama itulah yang pandai membaca alam. Alam. Apa itu alam? Alam itu adalah alamat untuk mengenal dan menemui aku. Siapa yang ingin berjumpa dengan aku, maka kenalilah alamat aku. Alamat aku sudah aku tanamkan di dalam dirimu. Maka carilah alamat aku itu pada dirimu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan itu, kata Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda wujud kezohiran kami, nyata pada sekalian alam, nyata pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga kamu benar-benar nyata-nyata sejelas-jelasnya kamu bisa melihat alamat aku yang sudah wujud pada dirimu. Tinggal kamu iqra saja lagi. Tinggal baca lagi. Bacalah aku pada dirimu, karena aku sudah nyata pada dirimu itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Maka orang yang sudah pandai membaca alam, alamat diri Tuhan pada dirinya, disinilah Allah mengatakan
Innama yahsallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambaku adalah ulama. Kenapa? Ulama itulah yang mampu mengenal akan wujud diriku yang sudah nyata pada dirinya. Kalau aku sudah wujud nyata pada dirinya, akulah asma wa aroh. Aku mendengar apa yang terbetik dalam hatinya. Aku juga mendengar apa yang menjadi rahasia dirinya. Wa aroh. Aku juga melihat apa yang diperbuatnya. Wa kafa billahi syahidah. Aku yang menjadi saksinya, kata Tuhan. Rupanya tubuh inilah saksi nyatanya aku. Kulit inilah saksi bagi diriku. Daging ini adalah bukti saksi bagi diriku. Urat, tulang, daging, semuanya saksi. Mata ini saksi bagi diriku. Pendengaran saksi bagi diriku. Itulah maknanya firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa terjemahnya tuh? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berserta kamu di mana saja kamu berada. Itu terjemahnya. Dia berserta kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Ambil dengan rasa. Bagaimana cara mengambil dengan rasa? Di mana kamu ada, di situ ada aku. Itu maksudnya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kalau kita sudah bisa memahami di mana ada kamu, di situ ada aku, disitulah kehadiran Allah itu menjadi saksi dari setiap apa yang kita lakukan. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun yang kamu lakukan pada saat matamu memandang, telingamu mendengar, lisanmu bertutur kata, perbuatanmu ini berbuat, melainkan aku yang menjadi saksi saat mata itu memandang, mulut itu berucap, kata Allah. Karena dirimu itu adalah kenyataan aku. Pahamilah itu. Kalau kita sudah memahami itu, Bapak Ibu, matinya Bapak Ibu, mati Bapak Ibu itu sudah dikatakan mati di dalam kulima la ilaha illallah. Itu yang dikatakan akhir kalam. Jadi akhir kalam itu jangan hanya dipahami sebatas la ilaha illallah. Tidak. Itu di film sering terjadi itu. Akhir kalam itu maksudnya kita sudah mengenal, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan nama yang kita sebut itu. Siapa yang sudah mengenal, mengetahui nama yang dia sebut itu, itulah makna akhir kalam. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya surga. Apa maknanya? Lihat makna hakikatnya. Jangan melepaskan. Melepaskan ia juga secara syariat. Tapi makna akhir kalam itu sudah mengenal diri yang kita sebut itu la ilaha illallah, orangnya itu Muhammad Rasulullah. Ini sedikit lagi Bapak Ibu. La ilaha illallah. Lihat apa artinya tuh? Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah. Ini kan baru nama. Bapak Ibu dikatakan akhir kalam, Bapak Ibu sudah mengenal dan mengetahui yang Allah itu. Yang Allah itu Muhammad Rasulullah. Ini dia. Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad inilah wujud dirinya Allah itu. Muhammad itu wujud dirinya Allah tuh. Makanya untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Ini yang Muhammad itu. Lalu siapa Muhammad? Lihat ya. Siapa Muhammad? Muhammad itu Rasul. Utusan. Siapa utusan itu? Siapa Rasul itu? Rasul itu Allah tuh dia. Wa'lamu ana bikum Rasulullah. Nih ya. Wa'lamu ana bikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Mana yang dikatakan Rasul Allah? Rasul Allah, Rasul, ini Rasul
itu disingkat oleh orang arif billah. Inilah disembunyikan rahasianya tuh. Makanya ambil dengan rasa. Rasul itu disingkat namanya dengan rasa. Rasa itu singkatan Rasul atau rahasia Itu dia. Mana yang dikatakan Rasul Allah? Yang disebut Muhammad tadi, Muhammad Rasul Allah. Mana yang dikatakan rasa Rasul Allah? Yang dikatakan rasa Rasul Allah itu adalah ruh. Maka ruh itu yang katakan rahasia wujudhu, rahasia wujud Allah. Itu nama, mana orangnya. Yang dikatakan ruh itu yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang hidup tuh. Hidup itu baru nama. Mana yang hidup tuh? Yang hidup itu itulah Muhammad. Muhammad itu baru nama. Siapa Muhammad tuh? Muhammad itu ya aku, kata Allah. Aku itu baru nama. Mana yang aku Allah tuh? Tuh Julai. Tengok diri seorang-seorang Bapak Ibu. Tuh, kalah jaleh Bapak Ibu tuh. Jelas sejelas-jelasnya. Makanya pahamilah itu, tanam di dalam diri itu. Itikot selalu. Buktikan. Semakin Bapak buktikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa maunya Allah? Maunya Allah tuh kamu sabar. Maunya Allah tuh kamu ikhlas. Maunya Allah tuh kamu tawakal. Maunya Allah tuh husnuzan. Maunya Allah tuh istiqomah. Kan itu Allah bilang. Ittaqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Benar-benarlah kamu takwa kepada aku dan beriman kepada Rasulku. Apa maksudnya? Benar-benarlah kamu itu patuh kepada aku. Yakin kamu dengan Rasulku, tubuhku, diriku, wujudku. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Aku beri kamu dua rahmat dalam hidup ini. Zahir dan batin. Itulah kesempurnaan rahasia nikmat Allah yang Allah curahkan kepada diri Bapak Ibu. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku dah sempurnakan nikmat aku kepada dirimu zahir dan batin. Sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Jadi orang-orang yang telah diberikan Allah hidayah dan petunjuk, disitulah dia paham dan mengerti nikmat yang sempurna zahir dan batin itu tiada lain adalah pengenalan diri kepada Allah dan Muhammad yang sudah nyata sempurnanya menjadi insan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.